Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restina Nurifa dengan NIM 2201072064. Di sini Resti akan menjelaskan materi tentang pengenalan kredit dan analisis. Yang pertama adalah pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Italia, yaitu credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua itu pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya tujuan kredit. Tujuan kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua yaitu kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atau atas pembelian barang-barang, modal, dan aktiva tetap. Kredit modal yaitu kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Selanjutnya fungsi-fungsi kredit. Yang pertama yaitu menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang kelima, meningkatkan daya guna atau utility barang. Keenam, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang ketujuh, memperbesar modal kerja perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan income per kapita atau IPC masyarakat. Yang kedelapan, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Yang kedua yaitu debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya itu kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Selanjutnya jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu dari segi kegunaan terbagi menjadi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasional. Selanjutnya dari segi tujuan kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kredit produktif. Kredit
ini digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya. Nasabahnya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya kartu kredit, kredit perumahan, kredit mobil, kredit multiguna. Selanjutnya yaitu kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang-barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya dari segi jangka waktu. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisaran antara 1 tahun sampai 3 tahun kredit. Jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pemberian kredit. Yang pertama yaitu karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Selanjutnya yaitu kapasitas, yaitu mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang ketiga yaitu kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksud di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Selanjutnya yaitu jaminan kredit atau kolateral, yaitu merupakan setiap aktivitas atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kreditnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir condition atau yang maksud dengan di sini adalah keadaan perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya materi terakhir yaitu aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu aspek hukum yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dari dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek yang dinilai dari sumber-sumber dana yang dimiliki untuk pembiayaan usahanya dan bagaimana penggunaan data tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada kegiatan perusahaannya. Yang keempat yaitu aspek teknis dan operasi. Membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin yang termasuk jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya aspek manajemen yaitu menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu aspek sosial ekonomi, yaitu menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum.